Anda menyembah, memuji, menyembah Tuhan, nggak ada tedeng aling-aling yang ngerti maksud saya. Ekspresinya bagaimana kalau Anda mau bilang, Tuhan baik, Anda sedang apa? Anda sedang menyanyi, memuji dan menyembah siapa? Allah pencipta langit dan bumi. Ekspresinya bagaimana? Ayo memuji dan menyembah Tuhan lebih serius lagi dengan benar, baik dan benar. Kamu akan lihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kalau kembali kami bisa berkumpul walaupun dalam Zoom Tuhan, dalam internet Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja di antara kami Tuhan. Kalau sebentar hamba-Mu ini akan mengajarkan pujian dan penyembahan, biarlah hikmat marifat turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu dapat Kau ajarkan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kemarin saya udah bawakan pujian penyembahan itu apa segala macam. Cuma saya akan review sedikit seperti itu ya. Nah, sudah ditampilkan ya. Jadi gini, saya pikir kenapa pujian penyembahan itu perlu, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena ke depan ini, jadi latar belakangnya dulu kenapa kita pujian penyembahan itu perlu. Karena di Lukas 21 ayat 26 itu dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Ya, jadi orang bukan mati karena perang, orang bukan mati karena umurnya tua, bukan. Tetapi orang mati karena ketakutan. Ya, tapi ketakutan itu disebabkan oleh apa? Oleh kecemasan, ya, sehubungan dengan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Dan kita sudah lihat sekarang bahwa bumi ini sedang dihajar oleh pandemi seperti itu, ya. Dan banyak orang stres, saudara-saudara. Makanya pujian penyembahan ini sangat penting, ya. Kita cepat aja ya. Next, ya. Karena khawatir itu menular, saudara ya. Khawatir itu menular. Kalau satu orang khawatir, dua orang khawatir, tiga orang khawatir, udah jadi rame-rame khawatir seperti itu. Dan berita mengenai yang jelek itu lebih cepat menyebar daripada yang bagus ya. Dan kita kalau kita mau pikir-pikir nanti ke depan ekonomi kita bagaimana ya. Oke, kita bisa mengatasi pandemi ini karena sudah ada obatnya, sudah ada vaksinnya, tetapi ekonomi belum tentu, saudara ya. Karena sudah diumumkan bahwa Desember ini sangat rawan sekali karena ekonomi sudah berada di posisi yang paling bawah seperti itu ya. Jadi ada kebingungan seperti itu yang akan menimbulkan kekacauan dan memang orang akan mati bukan karena sakit tapi justru karena cemas ya. Seperti itu. Kenapa? Ya karena kita lihat juga harapan orang itu selama ini kan sama agama ya, sama Tuhan. Tapi kenyataannya dia ngelihat sekarang ya nggak bisa nolong gitu loh, ya kan? Ya bahkan gereja pun mengalami dampaknya seperti itu. Bukan saja gereja, agama-agama lain juga begitu seperti itu ya. Jadi pengharapannya menurun seperti itu dan ini yang harus kita hentikan bersama ya. Ya, jadi next berikutnya. Ya, jadi kita harus bagaimana? Nomor satu, udah cukup ya, tinggalkan udah budaya yang telah chaos ini yang memang ya sudah chaos itu, tapi udah nggak usah dipusingin lagi, tinggalkan udah semuanya ya. Kita menyongsong hari depan ya, buat budaya yang baru, yang positif ya, keteraturan, ya kan? Keteraturan, tidak terpengaruh, tidak gampang terpengaruh maksudnya ya, tidak takut dan menjadi penakut. Kita tahu saudara-saudara ya, bahwa nanti di Wahyu itu penakut itu juga sama juga, nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus berani seperti itu ya. Tidak tergantung, tidak tergoncangkan seperti itu. Lalu yang ketiga bagi hamba Tuhan bahwa jemaat harus keluar dari krisis. Itu tugas hamba Tuhan sekarang saat ini. Ayo keluar, bawa jemaat untuk keluar dari krisis ya. Lakukan sesuatu yang mendekatkan kita diri dengan Tuhan dan bertindak dengan iman dan keluar dari krisis ini. Saya yakin saudara-saudara kalau saudara-saudara melakukannya dengan dengar, memuji, menyembah Tuhan dengan benar, Anda akan dekat dengan Dia, seperti itu, ya. Anda pasti akan keluar dari krisis,
Ya, saya ngalamin sendiri saudara, ya, saya ngalamin sendiri. Ya, oke, nanti kita saksikan kalau keburu waktunya. Ya, next, keluar dari krisis itu bagaimana? Belajar hidup, ya, bergantung dan dekat dengan Tuhan. Ya, walaupun saudara ngelihat di depan mata, aduh Tuhan, tapi kan tetap aja kena COVID. Enggak saudara, ya kan? Tetap Tuhan itu menguasai hidup kita. Ya, Tuhan selalu datang untuk menolong. Ya, sadarkan Dia Allah yang sempurna. Ya, ada di Kolose 1 ayat 28. Ya, Dia dari surga, Dia sempurna seperti itu. Ya, Yesus yang mengontrol segala sesuatu melalui firman-Nya. Itu ada di Ibrani 1 ayat 3. Ya. Nah, yang ini ya saudara. Selama ini kita ngeflow aja, ya udah begini mau diapain lagi, itu namanya otomatis. Jadi Anda ngikutin aja gitu ya seperti ini. Oke, stop otomatis itu. Anda harus rubah menjadi manual ya. Kalau mobil itu persneling itu harus berubah menjadi manual ya. Anda harus bisa menguasai diri dan harus memulai kehidupan yang baru ya. Ingatkanlah kejadian-kejadian besar di Alkitab banyak saudara. Dan sampai hari ini Tuhan masih bisa melakukan yang luar biasa. Sampai hari ini, ya saya menjadi saksi hidupnya. Seperti itu. Keadaan susah sekali, memang betul keadaan susah sekali. Ya kan? Dimana tempat saya bekerja juga udah habis, gak ada apa-apa lagi. Seperti itu, karena pekerjaan memang sudah gak ada seperti itu ya. Dan gak ada income seperti itu. So, ngapain? Makanya khotbah saya ini, ayo memuji dan menyembah Tuhan lebih serius lagi dengan benar, baik dan benar. Kamu akan lihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu seperti itu. Ya, perkataan ini memang sukar untuk dimengerti, tapi kalau Anda mengalaminya, Anda baru mengerti seperti itu. Ya, ingat ya bahwa Tuhan melakukan hal-hal besar ya di Mesir seperti itu ya, dan sekarang pun Tuhan masih bisa melakukan hal-hal yang besar, menghindarkan Anda dari kehancuran dalam dunia yang tidak baik ini ya. Ekonomi jatuh, politik bergejolak, jangan goncang dan jangan takut karena anak Tuhan tidak sendirian. Selalu ada Tuhan yang mendampinginya ya. Melalui malaikat-malaikatnya Dia akan menolong saudara. Ya. Nah, ini keluar dari krisis, Tuhan adalah setia saudara ya. Next ya. Kita itu adalah Esther zaman sekarang. Jadi kita harus menyadari betul bagaimana caranya kita harus merubah ini semua seperti itu. Ya, Anda harus menyadari Anda dipakai Tuhan sebagai Esther zaman sekarang. Ya, seperti itu. Ya, Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa dipercaya, ya kan? Ingat, kita tidak boleh takut dan lari. Saudara, kalau saudara melarikan diri, ya udahlah di rumah aja, tutup pintu segala macam ya, stres jalanin terus udah habis mau bagaimana lagi. Ya artinya Anda melarikan diri. Toh Anda keluar pintu pun Anda akan menghadapi kehidupan yang sama. Seperti itu ya. Ya, seperti prajurit kita bagaikan kapten dan pasukannya. Ayo bawa orang lain untuk keluar. Ya, seperti yang saya lakukan, saya bawa orang-orang itu setiap pagi memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Memang dari mereka banyak yang stres seperti itu, tapi sekarang mereka mulai menyadari, betul ya, memuji dan menyembah Tuhan, itu bikin kami tidak stres lagi. Jadi mereka menjadi punya semangat yang baru lagi untuk memulai hidup yang baru, seperti itu ya. Tetap setia dan jangan biarkan dirimu itu dipimpin oleh Roh Kudus ya. Dan yang satunya lagi, gunakan talentamu. Setiap orang itu dikasih talenta, dikasih kemampuan sama Tuhan. Ada orang yang menghitung ya satu talenta itu sekitar 2-3 miliar rupiah lah seperti itu. Paling enggak seperti itu. Jadi jangan takut, talentamu dari Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi bagaimana caranya kita survive keluar dari hidup ini ya Anda harus memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu yang saya lakukan dan saya survive. Ya, yang tadinya itu wow, saya benar-benar udah nggak bisa kemana-mana lagi seperti itu ya karena sudah menginvestasikan seluruh upaya dana yang besar untuk pekerjaan ya perusahaannya pun nggak jalan seperti itu. Dalam keadaan begini siapa yang bisa jalan ya? Semua pun stop seperti itu. Jadi wah daripada bengong mikirin nasib hidup akhirnya stres segala macam, Roh Kudus bilang kenapa kamu nggak nyanyi?
kenapa kamu nggak menyembah Tuhan seperti itu? Iya juga ya, udah nyanyi aja lah seperti itu. Nyembah Tuhan, percaya aja sama Tuhan seperti itu. Tapi saudara harus belajar sekarang bagaimana pujian dan penyembahan yang benar ya. Kalau ini kemarin saya udah sampaikan, ini saya review aja. Pujian penyembahan itu adalah pengakuan, ya kan. Saudara saat ini Anda tidak bisa apa-apa lagi, ya. Keadaan akan ya kalau dibilang buruk ya udah buruk, memang udah begitu, ya kan. Kalau dulu kita ingat di dalam Orde Baru keadaan negara yang menjadi tidak baik itu disembunyikan. Sekarang enggak, belum terjadi yang buruk udah diumumkan gitu seperti itu ya. Jadi wow, ya ini akan membingungkan banyak orang. Loh ini malah diumumkan gitu seperti itu. Dulu disembunyikan, sekarang diumumkan. Supaya apa? Supaya kita bersiap-siap. Saya yakin negara tidak main-main dengan mengumumkan bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi seperti itu ya. Ini bukan suatu hal yang belum pasti, tapi kalau udah diumumkan oleh negara ini udah nggak bisa main-main ya. Jadi saudara-saudara, nanti banyak orang yang stres. Tadi Alkitab sudah bilang tadi di pertama bahwa orang mati karena cemas, ya ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena dia udah melihat masa depan nggak ada, habis semuanya seperti itu ya. Tapi kita kalau orang Kristen, kita harus percaya Tuhan kita maha dahsyat. Dia bisa melakukan apa yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Sama seperti saya yang alami saudara. Saya tidak pernah bisa memikirkan sesuatu hal yang baru seperti itu ya. Wow ya. Jadi kita memuji dan menyembah Tuhan yang benar. Ayo kita lanjutkan. Ini firman-firmannya ya mengenai pujian dan penyembahan. Haleluya ya di Mazmur 148 ayat 1. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat yang maha tinggi ya. Kenapa pujian penyembahan ini bisa menolong saudara dari masa kesulitan di zaman sekarang seperti itu? Kenapa? Karena emas dan perak itu punyanya Tuhan. Dia amat kaya sekali ya. Hati seorang raja aja seperti batang air di tangan Dia. Jadi kalau Dia mau mengarahkannya kepada saudara, saudara akan ditolong secara luar biasa. Justru pada saat Anda tidur Anda diberkati seperti itu, ya. Jadi jadi pujian penyembahan ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan pujian penyembahan ini kita menghadirkan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan udah hadir, hidupmu pasti beres seperti itu, ya. Jadi karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, di Mazmur 148 ayat 7 juga ya disebutkan, di Matius 6 ayat 9-10. Yang penting di sini adalah di bumi seperti di surga. Di surga ada Allah, ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Di bumi pun ada seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita merubah suasana hidup kita di keluarga kita itu seperti di surga. Kenapa? Ada Tuhan yang hadir di dalam keluarga kita, ya, di dalam pekerjaan saudara ada Tuhan hadir seperti itu. Oleh sebab itu kita harus memuji dan menyembah Dia, ya kan? Ini bagus di Mazmur 22 ayat 4, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, cara kita benar menghadirkan hadirat Tuhan, saudara-saudara ya, Dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Itu penting. Seperti itu. Next, ya menyembah, ya penyembahan, menyembah dengan sujud dan bermasmur, ya seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu, seperti itu. Kadang-kadang kita suka mikir bermasmur itu berarti baca masmur dong seperti itu ya. Enggak, bermasmur itu saudara-saudara, dengan menggunakan kata-kata kita mengatakan sesuatu yang memuji dan menyembah Tuhan dengan kata-kata sendiri. Anda bermasmur untuk Tuhan seperti itu, tapi harus dari dalam hati. Ya, maksud saya itu berasal dari hati. Ya, menyembah itu dengan sambil berlutut menyembah ya di hadapan Tuhan dan yang menjadikan kita di Mazmur 95 ayat 6 seperti itu. Ya. Saya belum masuk kepada ininya, masih yang kemarin saya review sebetulnya. Menyembah ya dalam roh dan kebenaran, seperti itu. Di Yohanes 4 ayat 23 dan 4. Menyembah itu saudara-saudara harus di dalam roh, bukan di dalam daging. Ya, harus di dalam roh. Bagaimana caranya
harus di dalam roh, nanti kita bahas seperti itu. Next. Nah ini yang masih yang kemarin saudara, bagaimana di 2 Tawarik 5 ayat 13-14, di mana orang pada waktu itu menyanyikan dengan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian dan syukur kepada Tuhan, seperti itu. Ya kan? Dan di mana hadirat Tuhan itu hadir, imam-imam itu tidak tahan berdiri, seperti itu, ya. Jadi kalau hadirat Tuhan itu hadir, saudara, wah, memang benar kaki itu nggak bisa berdiri, dia harus duduk seperti itu ya. Karena lemes semuanya, karena hadirat Tuhan itu begitu luar biasa. Nah itu yang saya mau ajarkan sekarang kepada saudara-saudara. Ya, next. Nah ini kita masuk ke intinya ya. Jadi saudara-saudara, waktu kita mau memuji dan menyembah Tuhan, pasti ada hubungannya dengan lagu seperti itu. Lagunya yang mana? Itu Anda harus pilih ya, bukan karena enak, bukan karena bagus ya, tetapi harus bisa membawa orang atau Anda untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ada nada dan perkataannya yang spesial yang menyentuh hatimu. Seperti itu. Setiap pagi saya bersama puluhan orang itu memuji dan menyembah Tuhan itu jam 5 pagi. Kita udah langsung memuji dan menyembah Tuhan. Seperti itu. Tapi kalau Anda lihat jam 5 mulainya, saya mempersiapkannya itu jam 3 pagi. Ya kan? Saya harus duduk di depan keyboard, saya harus coba lagi lagu yang saya udah persiapkan kemarin ya. Dan dalam mempersiapkan lagu itu pada sore hari sebelumnya itu, saya harus trial dulu, lagu ini bagus gak untuk dinyanyikan, kata-katanya masuk gak, seperti itu ya. Jadi memang kalau Anda mencintai Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan harus dengan segenap akal budi ya. Dalam menyembah Tuhan pun perkataan itu, hikmat itu Anda harus juga menerapkannya ya. Jadi sebelum kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, lagunya dulu harus disesuaikan. Bukan soal bagus saudara ya, tetapi sesuai dengan hatimu ya. Masuk gak seperti itu ya. Dan biarkanlah rohmu yang bekerja, jangan pikiranmu ya. Jadi ada lagu-lagu yang kemarin saya nyanyiin kurang begitu ya, tapi kok sekarang kayak naik ini lagunya ya. Ya, biarkan rohmu yang memilihnya, jangan kita ya. Jangan pakai pikiran memilih lagu itu. Penting sebab bila salah pilih akan sukar membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah jemaat seperti itu. Jadi kalau lagunya memang udah salah ngambil seperti itu ya. Memang berasanya nanti pada saat dinyanyikan, nah makanya itu mesti trial and error gitu. Jadi kita dalam persiapan itu kita coba nyembah, naik gak? Saudara di dalam roh itu pasti Anda tahu, kayaknya oke nih. Karena Tuhan mulai udah ada bau-baunya, seperti kalau saya pakai bahasa saya itu udah ada bau-baunya seperti itu. Bahkan saudara, dalam waktu saya mempersiapkan pujian penyembahannya aja, saya udah bisa merasakan hadirat Tuhannya, seperti itu loh ya. Jadi lagunya ini pun dipilih itu seperti itu ya. Penting sebab bila salah nanti susah untuk naiknya. Lalu lagunya harus bisa dijiwai untuk menyembah Tuhan ya. Itu ada di 1 Taustika 5 ayat 23. Nah ini penting. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Demikian pula waktu dia memuji dan menyembah Tuhan, itu ada tubuh, ada jiwa, ada rohnya. Dan Tuhan bilang di Yohanes itu bahwa manusia itu kalau menyembah Tuhan harus di dalam roh. Seperti itu ya, bukan di dalam jiwa, bukan di dalam daging. Nah bagaimana caranya untuk melewati seperti itu ya. Nomor 1, udah pasti lagunya Anda harus kuasai dulu. Itu baru di daging, seperti itu. Baru di daging ya. Karena kalau Anda tidak kuasai lagunya, nanti waktu Anda nyanyi, kata-katanya juga na gitu seperti itu ya. Karena Anda nggak hafal seperti itu. Tapi bisa dibantu dengan teks nggak? Bisa, tapi jangan tergantung sama teks. Karena nanti nggak bisa naik di roh, seperti itu ya. Jadi
Anda harus menjiwainya. Habis itu setelah Anda bisa lagunya, Anda harus bisa menjiwai lagunya. Seperti itu. Kalau Anda lihat di Indonesian Idol, British Idol, American Idol, acara-acara seperti itu, saudara. Ada orang yang bisa menyanyi, jurinya nangis. Ya, ada orang yang menyanyi, bisa menyanyi membawakan lagunya, dianya nggak nangis, tapi jurinya nangis. Ya, nah, bagaimana hal yang baik seperti itu kalau Anda menyanyikannya dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, saudara ya, itu ada kekuatan memang yang bisa keluar dari diri Anda, itu bisa dirasakan oleh orang lain. Dan saya udah coba di Zoom setiap pagi, kalau saya berada di titik tertentu, ya kan, dengan sungguh-sungguh benar-benar ngangkat lagunya seperti itu, ya walaupun saya sendirian ya, di dalam ruangan tuh saya sendirian, cuman ada kamera seperti ini, tetapi orang yang mendengarkannya langsung bilang, kok bisa ya? Kok bisa ya? Di dalam Zoom ini kok saya bisa nangis ya? Kok saya bisa merasakan hadirat Tuhan ya? Ya, kalau Anda betul-betul sungguh-sungguh menyanyikannya, lagunya nggak salah seperti itu ya. Anda sudah benar, hadiratnya dia itu bukan saja ke diri Anda, tetapi bisa menyebar ke orang lain. Itu yang betul, seperti ya. Jadi patokan dari kita itu Amos 9 ayat 11 bahwa Allah akan memperbaiki cara kita yang salah, seperti itu. Ya, cara-cara kita yang salah, yang penting lagunya enak, yang penting bisa happy, yang penting bisa orang lain bisa senang, bagus ya lagunya seperti itu. Bukan soal penilaian bagus atau jelek lagunya. Naik nggak di hadirat Tuhannya, itu yang penting. Ya, tes lagu mulai dari ketiga hal di atas. Jadi Anda dari tubuh Anda harus tes dulu lagunya. Saya kuasain nggak? Lalu Anda bisa jiwai nggak? Jadi lagu itu kalau saya nyanyiin berkali-kali, itu akan bisa dijiwai. Kalau berkali-kali, udah bisa Anda nyanyikan lagi berkali-kali. Bisa dijiwai nggak nih lagu? Kadang nggak cocok sama jiwa Anda, ya udah jangan, ganti lagu lain. Itu Anda baru sampai di jiwa ya. Jadi kalau Anda sudah tubuh, jiwa, kalau Anda sudah menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, pokoknya the best Anda nyanyikan untuk Tuhan, Anda akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Roh, di dalam roh maksudnya seperti itu. Ya, next. Ya, setelah lagu dipilih, tahap penjiwaan lagu ini sangat penting menuju ke roh ya, seperti itu ya, memuji dan menyembah ya. Penjiwaan lagu itu sangat perlu ya. Itu menyatakan kesungguhan Anda seperti itu ya. Nah, ini yang selanjutnya harus ada ekspresi dalam menyembah Tuhan ya. Tapi mohon maaf ya, Tuhan tahu hatimu. Saat kamu menyembah Tuhan itu cuma pura-pura atau hanya kebutuhan aja, kebutuhan psikologis, atau Anda benar-benar nyanyi untuk Tuhan. Ya, Tuhan tahu. Tapi harus ada ekspresi. Kenapa? Karena bagaimana Anda bilang Tuhan baik, ya kan? Ekspresinya bagaimana kalau Anda mau bilang Tuhan baik? Anda sedang apa? Anda sedang menyanyi, memuji dan menyembah siapa? Allah pencipta langit dan bumi. Ekspresinya bagaimana? Ngerti saudara ya? Anda nggak bisa Tuhan baik, Tuhan baik, cuman gitu aja, nggak bisa. Anda harus dari hati, ya. Jadi ada ekspresi yang keluar, ya. Lalu hindari dibuat-buat guna keperluan penyembahan, ya. Dituntut harus lebih dari seorang aktor, ya. Jangan bersandiwara saat Anda menyembah Tuhan. Tuhan tahu dan itu percuma, Anda tidak akan dapat apa-apa, ya. Hindari yang dibuat-buat. Hindari wah suara saya harus bergetar nih kalau nyanyi. Seperti gitu ya. Gak perlu. Tuhan gak perlu yang kayak begitu. Tuhan perlu dari hatimu yang bergetar seperti itu. Ya, jangan sampai segala sesuatu menjadi tidak ada artinya bagi kita dan Tuhan. Ya, jadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kok gak ada apa-apanya ya? Gak terjadi apa-apa ya? Anda aja gak merasakan apa-apa, apalagi Tuhan. Seperti itu ya, dia maha sempurna. Oke, next. Jangan jadikan musik dunia untuk menyembah Tuhan. Apalagi kita tahu lagu itu untuk menyembah berhala. Jangan saudara ya. Itu tidak baik. Ya. Jadi, ini mendingan musik dunia saya jadikan aja kata-katanya untuk Tuhan. Itu kayaknya susah untuk masuk ke dalam roh. Seperti karena lagu itu diciptakan bukan untuk Tuhan.
untuk manusia. Beda, Saudara. Ya, jadi hindari penggantian kata-kata dari lagu dunia untuk Tuhan. Enggak cocok, ya. Lalu jangan ada agenda sendiri untuk ketenaran diri atau agenda buat gereja. Hati-hati dengan kata didomplengi. Ngerti Saudara ya? Anda menyembah, memuji, menyembah Tuhan, enggak ada tedeng aling-aling yang mengerti maksud saya ya. Saya nyembah Tuhan tuh supaya saya diberkati. Jangan. Anda menyembah Tuhan supaya Tuhan disenangkan. Berkat itu otomatis terjadi, nggak usah ngomong Saudara. Yang penting Anda memuji dan menyembah Tuhan dengan baik dan benar sampai di dalam roh itu ngangkat. Ya saya bilang ngangkat itu apa ya, biasanya tuh ada tetesan air mata, ada sukacita yang tadinya pusing, stres, jadi lega ya. Kok bagaimana ya, kok kayaknya enak banget, kok seneng banget. Anda udah mulai mau masuk ke dalam roh seperti itu, ya. Menyanyilah untuk Tuhan alam semesta alam, ya. Jangan lupa waktu Anda memuji dan menyembah Tuhan, nggak usah pusingin orang lain, ya. Nggak usah pusingin WL, nggak usah pusingin apa. Pokoknya saya bernyanyi untuk Allah semesta alam. Jadi kira-kira harus biasa-biasa aja atau harus luar biasa. Karena Anda menyanyi untuk Allah semesta alam, Anda harus menyanyikannya secara luar biasa, semaksimal yang Anda bisa, seperti itu. Ya. Alat-alat musik juga harus diperhatikan, mana untuk memuji, mana untuk menyembah, ya kan? Untuk menyembah, kalau pengalaman saya Saudara ya, untuk menyembah drum tidak bisa, karena susah nanti masuk ke dalam rohnya, karena baru mau naik, udah jatuh lagi karena mungkin pukulan drum itu dung begitu, jadi Anda sadar lagi seperti itu. Jadi susah sekali untuk naik ya. Untuk menyembah itu seperti drum agak susah. Kalau ini menurut pengalaman saya, kalau saya nggak tahu kalau menurut Anda bisa ya. Menurut pengalaman saya drum tidak bisa. Jadi harus piano ya yang soft gitu ya, gitar itu bisa. Seperti itu ya, soft jadinya. Awas jangan-jangan kamu memuji dan menyembah Tuhan untuk kesenangan diri sendiri ya, nggak bisa. Saudara, itu yang paling berbahaya, ya kan? Jadi Anda memuji dan menyembah Tuhan itu untuk kesenangan diri kita sendiri. Ya, ini contohnya gampang kok. Kamu baru dari gereja ya? Iya, dari gereja. Gerejanya bagus. Kenapa? Pujian penyembahannya enak-enak. Wah, lagunya luar biasa. Itu bukan buat kamu artinya. Itu kan buat Tuhan. Kok kamu bisa ngomong begitu, lagunya enak banget, bisa dinikmati. Ini yang nikmati kan Tuhan, bukan kamu gitu ya. Jadi bukan soal untuk untuk kesenangan diri sendiri, nggak bisa. Ini untuk Tuhan, ya seperti itu. Next, jangan melakukan pujian dan penyembahan hanya untuk mengumpulkan orang banyak. Hati-hati, bedanya tipis. Ya, motivasimu itu jangan untuk mengumpulkan orang banyak, jangan. Biarin aja orang-orang itu, ya kan. Yang penting Anda dengan Tuhan, itu ya. Jadi ntar kalau saya nyanyinya begini ntar jadi sepi nih. Anda nyanyi buat Tuhan atau mau kumpulin massa seperti itu ya. Lebih baik nanti lagunya lagu Rolling Stone aja lah seperti itu, atau yang happy-happy seperti itu ya. Nanti orang banyak datang gitu. Lalu berikanlah untuk Tuhan yang terbaik. Ya, the best kamu bisa nyanyikan itu nyanyikan untuk Tuhan, the best, yang terbaik. Ingat ya, ini bukan soal Anda dengan manusia, tetapi Anda dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan merestorasi cara beribadah kita. Ya, jadi kalau kita sering memuji dan menyembah dengan hati yang tulus, mungkin pertama-tama caranya kurang berkenan seperti itu ya. Waktu saya memulai pujian dan penyembahan setiap jam 5 pagi itu, saya itu cuman ada beberapa teman 5, 4, 3, kadang-kadang 2, kadang-kadang cuman berdua seperti itu ya. Ya gak apa-apa, tapi Tuhan akan terus memperbaikinya di dalam kita, Dia ngajarkan bagaimana caranya seperti itu ya. Sehingga Anda bisa membangun suatu pujian penyembahan yang sangat banyak mempengaruhi orang lain seperti itu ya. Karena apa? Hadirat Tuhan itu turun seperti itu. Masalahnya itu di situ. Ketika pujian dan penyembahan itu berkenan di hatinya Tuhan, itu hadirat Tuhan turun, itu kuasanya berasa sekali. Seperti itu. Ya, jangan ciptakan suasana rohani, jangan
Ya, biarkan suasana rohani itu datang secara alami. Jangan Anda yang menciptakan, ya. Tetapi kita harus betul-betul beribadah secara roh dan kebenaran. Tanpa Tuhan dan tanpa Roh Kudus tetap bisa memuji dan menyembah. Hanya tidak ada urapan dan tidak ada mujizat. Tidak ada artinya. Ingat ya, tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus orang bisa nyanyi nggak, memuji dan menyembah? Bisa, ya kan? Datengin aja pemain-pemain musik yang profesional, pasti enak, ya kan? Datengin the WL yang kelas nasional seperti itu ya. Next. Nah, dalam menyembah Tuhan, ya, terus perhatikan juga untuk diri kita sendiri, ya. Jangan hidup tidak kudus, lalu Anda menyembah Tuhan, ya. Lalu menjadi hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi apa? Perbaiki dulu apa yang Tuhan pengen kamu rubah, ya. Jadi Tuhan suruh misalnya kamu jangan bermusuhan, kamu harus berbaikan. Enggak Tuhan, nanti aja. Lalu Anda menyembah Tuhan. Ya, jadi jangan ya. Si orangnya ini pun harus dipersiapkan hatinya seperti itu. Jangan ada masalah seperti itu. Ya, itu akan hanya kepalsuan lah seperti itu. Karena ku cinta kau Yesus, hanya engkau. Ya, Roh Kudus dari kemarin suruh bilang, lu jangan berantem. Lu bayan sama dia, enggak pernah lu bayan. Lalu kamu ngomong ini, ku cinta kau Yesus. Bagaimana? Ya, jadi itu pujian penyembahan yang pura-pura doang. Jadi zaman sekarang Tuhan lagi mau robah seperti itu ya. Anda jangan menyanyi untuk Tuhan tapi pura-pura gitu ya. Memiliki karakter pemuji dan menyembah ya, penjiwaan ya, kaum Lewi, kaum Yehuda, orang Israel. Anda harus lihat bagaimana mereka seriusnya menyembah Tuhan, bagaimana mereka menjaga kekudusan seperti itu ya. Zaman dulu Saudara ingat, menghadap Tuhan dengan hati yang tidak kudus, mati Saudara. Anda mati pasti. Ya, ingat, Usa maksudnya baik, pengen tolongin supaya kereta Tuhan tidak terbalik. Tapi waktu dia menjamah kereta itu, karena ada Tuhan di dalamnya, ada hadirat yang maha kuasa, dia mati. Seperti itu. Ya, jadi jangan bilang, oh Allah itu berarti kejam atau jahat seperti itu. Enggak, bukan begitu. Tapi aturannya Anda harus ikutin. Seperti itu. Supaya Anda diberkati, bukan malah sebaliknya mendapat kutuk. Ya. Jangan menyembah dalam posisi tidak mau bertobat. Ya, tadi kita udah bahas ya. Menyembahlah bersama Roh Kudus, pasti ada buah rohnya. Ya. Jangan lupa menyertakan Roh Kudus dalam penyembahan Anda, ya kan? Karena nanti dia yang ajarin, ya, bagaimana caranya menyembah. Jadi Anda harus, kapan Anda berbahasa roh, itu biar Roh Kudus yang kasih tahu, ya. Bahasa roh seperti itu ya. Kan udah nggak usah ngomong deh, ada keinginan untuk berbahasa roh. Jangan begini, biar suasananya rohani, saya harus bahasa roh. Nggak usah deh, mendingan nggak usah kayak begitu, ya. Ya. Sampai kepada kesimpulan. Jadi kalau Anda memuji dan menyembah Tuhan, nomor satu, Anda harus tahu dulu Allah yang Anda puji, Anda sembah itu seperti apa. Ya, bentuknya kayak apa. Ya kan, sifat-sifatnya bagaimana. Anda harus mengenal dulu. Sebab kalau Anda tidak mengenal, Anda kayak menabur garam di tengah lautan, katanya orang, cuman sia-sia aja seperti itu. Ya, bagaimana memuji dan menyembah yang benar, itu Anda harus perhatikan dari lagunya, penjiwaannya, ya, bagaimana naik kepada rohnya, seperti itu. Lalu manusia dituntut untuk hidup benar, jadi penyembahnya, orangnya harus benar di hadapan Tuhan, seperti itu. Lalu Anda harus melibatkan Roh Kudus dalam menyembah Tuhan supaya pujian dan penyembahan kamu itu masuk di dalam roh, seperti itu. Baik, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Kita tutup dalam doa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang ingin Engkau ajarkan kepada mereka Tuhan. Semoga apa yang menjadi pengajaran pada malam hari ini
bisa mereka mengerti sehingga mereka berbalik memuji dan menyembah Engkau daripada menangisi nasibnya, stres dalam hidupnya Tuhan. Lebih baik mereka datang kepada Tuhan, biar Tuhan yang membereskan masalah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, cara pujian dan penyembahan ini harus benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.